Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1863 tersadarkan bahwa sifat dari segala wujud adalah kosong. Tidak lagi memunculkan keserakahan dan kemelekatan. Dunia penuh kekeruhan adalah seperti kolam berlumpur. Bunga teratai tumbuh di tengah kotoran. Bibit teratai sebagai benih sebab yang tumbuh bergantung pada kondisi pendukung. Ketika bunga teratai bermekaran, kekotoran tidak tampak lagi. Kita hendaknya menghapus nafsu keserakahan dan membersihkan noda batin. Pikiran paling tulus akan bertahan selamanya. Bersungguh hatilah. Dunia penuh kekeruhan. Zaman sekarang sungguh merupakan dunia jahat penuh dengan 5 kekeruhan. Seperti kolam yang penuh dengan lumpur, bunga teratai tumbuh di tengah kotoran. Bibit teratai sebagai benih sebab yang tumbuh bergantung pada kondisi pendukung. Ketika bunga teratai bermekaran, kekotoran tidak tampak lagi. Kita hendaknya menghapus nafsu keserakahan dan membersihkan noda batin. Pikiran paling tulus akan bertahan selamanya. Kita dapat memahami di dunia penuh kekeruhan ini seperti berada di dalam kolam berlumpur. Kolam lumpur yang sangat besar, kotor dan banyak lumpur. Sungguh sebuah kolam yang sangat kotor. Namun ada bunga teratai. Bunga teratai justru berada di tengah kolam berlumpur dan kotor. Demikianlah bunga teratai tumbuh di dalam kolam teratai tersebut. Di situ bunga teratai berkembang. Bunga teratai bermekaran. Pada saat itu seluruh kolam begitu indah karena di dalam kolam terdapat benih bunga teratai. Adanya benih bunga teratai di dalam kolam berlumpur itu, maka bunga teratai bisa bermekaran. Lingkungan ini cocok untuk bunga teratai. Bunga teratai di kolam berlumpur, di dalam kolam berlumpur, ketika berhubungan benih dan air lumpur, maka akan mekar. Kolam penuh dengan bunga teratai sungguh indah. Terhadap bunga teratai, orang-orang di dunia menganggapnya sebagai sesuatu yang mulia. Karena banyak orang mengartikan di dalam kolam berlumpur bermekaran bunga yang demikian indah, bunganya juga tidak ternoda oleh lumpur. Begitu bunga mekar juga menghasilkan buah. Tidak seperti bunga yang lain, bunga harus cukup matang. Bunga mekar hingga layu. Setelah layu, baru perlahan terlihat buahnya terbentuk, baru ada benih. Namun, bunga teratai tidak perlu seperti itu. Begitu bunga bermekaran, buahnya bersamaan ikut terbentuk, jadi polong teratai. Ketika melihat bunga teratai mekar, kita akan melihat kemunculan polong teratai. Di dalam polong teratai sudah terdapat biji teratai. Jenis tanaman yang berbunga dan berbuah secara bersamaan ini memiliki ekologi yang sangat unik. Sehingga dalam ajaran Buddha sering menggunakan perumpamaan bunga teratai. Diibaratkan bunga yang tumbuh dari lumpur, sering mengibaratkan bunga teratai sebagai kelahiran spontan. Bunga teratai mekar. Bodhisattva merupakan kelahiran spontan yang muncul dari bunga teratai, yang berarti jernih dan murni. Sehingga bunga teratai tumbuh di tengah kotoran, biji teratai sebagai benih sebab yang tumbuh bergantung pada kondisi pendukung. Biji teratai. Biji teratai artinya adalah benih. Biji dari teratai ini memiliki jodoh dengan kolam tersebut, sehingga menyatu dan berpadu dengannya.
Jadi biji teratai adalah benih, dan benih bunga teratai ini tumbuh dari lumpur yang kotor seperti di dunia kita yang penuh 5 kekeruhan dan kejahatan. Penderitaan sangat banyak. Pada zaman ini, lihatlah bencana alam terjadi. 4 unsur tidak seimbang, sangat dekat dengan kita. Di daratan Tiongkok, sejak bulan Juni hingga Juli tahun 2020, turun hujan lebat berkali-kali. Air meluap memenuhi Sungai Yangtze. Tanggul Sungai Yangtze jebol. Berapa banyak keluarga yang terendam? Gunung-gunung longsor, mengubur banyak orang, merusak begitu banyak ladang. Ketidakseimbangan unsur air seperti ini mendatangkan bencana besar. Selain itu, ada juga ketidakseimbangan unsur api. Seperti di Australia sejak tahun 2019, kebakaran berlangsung berbulan-bulan. Di Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Adelaide, Perth, dan banyak tempat lainnya. Api terus menyala tanpa henti, menimbulkan begitu banyak bencana. Banyak rumah penduduk juga terbakar. Yang paling penting adalah kebakaran hutan itu sendiri. Hutan di bumi bagaikan paru-paru, namun terus-menerus dirusak dan dilukai. Relawan Ceci di sana juga menyumbangkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Itu mobil pemadam kebakaran yang besar sekali, sangat besar. Relawan Ceci Australia menyerahkannya dengan harapan bisa turut serta memadamkan api agar segera padam. Tetapi tetap saja sangat sulit. Berapa banyak regu pemadam yang sudah dikerahkan? Seluruh tim pemadam kebakaran se-Australia dikerahkan dan bergantian tanpa henti berusaha memadamkan api. Dari udara pun sudah dilakukan penyemprotan bahan kimia, tetapi tidak berhasil. Api terus menyala. Meski demikian, relawan Ceci tetap peduli. Mereka menyumbangkan selimut, kasur fuhui, uang tunai, bahan pangan, dan selama berbulan-bulan terus-menerus membantu dan menyalurkan bantuan. Inilah relawan Ceci. Energi cinta kasih mereka mengalir tanpa henti. Kemudian mendengar lagi konferensi video dari Australia. Mereka tidak hanya membantu orang-orang yang telah lama menderita, seperti kasus ini. Ketika suatu negara dilanda kebakaran hutan, mereka juga bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan departemen terkait lainnya. Ketika mereka meminta bantuan, insan Ceci melakukan yang terbaik untuk menyediakan bantuan dan bersumbangsi. Ketika terjadi bencana, mereka juga peduli, menghibur, dan memberi bantuan. Ini adalah insan Ceci. Ini telah berlangsung lama dan tidak pernah berhenti. Ini semua yang dilakukan mereka dan juga di Indonesia. Di tempat itu sering terjadi gempa bumi. Insan Ceci di Indonesia dikarenakan gempa bumi telah memobilisasi untuk bantuan darurat dan bantuan jangka menengah. Sekarang, untuk bantuan jangka panjang, rumah telah dibangun untuk mereka. Semuanya berjumlah lebih dari 2.000 rumah. Dikarenakan gempa bumi di Indonesia, mereka yang terkena dampak dari ketidakselarasan unsur tanah, insan Ceci masih terus mendampingi. Jadi berita yang kita dengar setiap hari, bencana di dunia sangat banyak. Jika terdapat insan Ceci, mereka akan segera mengerahkan anggotanya. Bagi tempat yang tidak ada insan Ceci, sekarang 2020 laporan bencana terus bermunculan. Seperti banyak tempat yang tidak ada insan Ceci, di Lebanon terjadi ledakan, tetapi tidak ada insan Ceci di sana. Kami hanya peduli, tetapi kami tidak dapat menjangkau mereka. Namun, tempat itu juga sangat tragis. Satu ledakan akan mempengaruhi hampir separuh ibu kota.
menghancurkan rumah-rumah, dan menewaskan banyak orang. Beberapa orang dari keluarga kaya juga terkena dampak dan kehilangan segalanya. Singkatnya, ketidakkekalan dunia dapat terjadi dalam sekejap, baik itu bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Ada banyak penderitaan dan kesulitan, khususnya selama pandemi COVID-19 ini, banyak orang mengalami jeda dalam penghidupan. Tanpa makanan, mereka lebih menderita dari sebelumnya, ditambah lagi dengan pandemi, ditambah lagi dengan bencana. Misalnya di Tiongkok, pandemi di tempat tertentu masih terus menyebar. Tahun ini, 2020, bencana banjir juga sangat banyak yang merusak tanaman pangan, ditambah lagi dengan kawanan belalang. Ketika mereka terbang, seluruh langit menjadi gelap. Ketika mereka mendarat di ladang, ladang itu pun lenyap. Singkatnya, kita melihat bahwa bencana-bencana sering terjadi di seluruh dunia. Ini adalah dunia yang keruh dan banyak bencana. Terus-menerus terjadi bencana yang tidak biasanya, sungguh tidak kekal. Banyak bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Ketika kita melihat berita internasional, kita benar-benar tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Dunia yang dipenuhi oleh penderitaan, dunia yang jahat ini, kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kekuatan dari Ikrar Agung. Lihatlah, baru saja disebutkan, insan suci dari beberapa negara telah memikul tanggung jawab atas bencana yang sangat parah dengan daerah terdampak sangat luas. Mereka bersumbangsi sedemikian rupa, baik itu di Indonesia, Australia, masih ada negara Tiongkok. Insan suci telah memberikan bantuan bencana beberapa kali. Mereka bekerja keras, bersumbangsi dengan sungguh hati, bukan hanya materi, tetapi juga dengan tulus melayani, menyayangi, menemani, menghibur, dan lainnya. Ini adalah ketulusan sejati dunia. Ini adalah interaksi cinta yang sangat tulus. Relawan suci dari negara manapun yang pergi memberi bantuan bencana selalu sangat nyaman dan hangat. Melihat mereka di lapangan seperti relawan suci Australia bersumbangsi. Baik itu di bidang pengobatan seperti alat pelindung diri, relawan suci perlu mengantarkannya satu persatu. Pihak rumah sakit juga sangat bersyukur. Mereka sedang sangat membutuhkan alat pelindung diri. Berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh dokter dan perawat, mereka mempersiapkannya dengan sungguh hati. Jumlahnya harus mencukupi dan kualitas harus bagus. Mereka mengirimkan perlengkapan ini ke hampir 100 rumah sakit, mendapatkan sangat banyak sukacita dan pujian. Stasiun televisi Australia juga meliput hal ini, menyiarkan secara nasional bahwa suci berasal dari sebuah kelompok Buddhis, sebuah organisasi Buddhis. Organisasi Buddhis ini, bagaimana mereka pada masa itu berusaha memberikan bantuan. Demikianlah yang diberitakan oleh televisi. Tayangan itu sangat menyentuh hati karena begitu terharu. Suara pujian masyarakat terhadap suci begitu besar. Baru sekarang orang-orang di sana menyadari bahwa suci di negara itu telah memainkan peran penting. Membantu pemerintah, masyarakat, orang banyak, juga sistem kesehatan dan lain-lain. Sumbangsinya demikian besar juga melihat mereka memutar rekaman liputan berita. Dan itu benar-benar membuat banyak orang terharu. Di tempat itu,
Jumlah relawan suci sebenarnya tidak banyak, tetapi mereka mau bertekad dengan cinta kasih hadir tepat pada waktunya. Saat dibutuhkan, para relawan suci setempat segera turun ke jalan untuk melakukan penggalangan dana. Orang dewasa dan anak-anak memegang kotak donasi penuh cinta kasih, menyusuri jalan dan gang untuk mengajak orang berdonasi, mengumpulkan dana kebajikan, melakukan banyak hal sehingga mampu memberikan bantuan besar. Karena itulah Ceci mendapat pengakuan dari masyarakat. Kekuatan cinta kasih diberikan dengan cara ini di tempat-tempat yang dilanda bencana. Kehadiran bodhisatwa bagaikan bunga teratai yang mekar di kolam teratai yang berlumpur. Sekuntum demi sekuntum bunga teratai bermekaran. Kolam lumpur yang kotor ini diperindah oleh bunga teratai yang bermekaran ini. Kolam lumpur yang kotor ini sedikit tertutupi oleh bunga teratai yang mekar. Sehingga kolam ini sangat indah. Kita tidak lagi melihat lumpurnya, melainkan hanya kolam teratai yang indah. Ini bukan kolam berlumpur, melainkan kolam teratai. Sungguh indah. Oleh karena itu, dunia yang keruh dan kotor ini membutuhkan para bodhisatwa di dunia untuk bersumbangsi bagi orang banyak dan mereka yang menderita. Maka dari itu, ketika bunga teratai bermekaran, kekotoran tidak tampak lagi, sudah tertutup, lumpur menjadi tidak terlihat, yang tersisa hanyalah bunga teratai yang mekar. Indahnya, beginilah caranya bodhisatwa memurnikan ladang batin, mampu bersumbangsi dengan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Ibarat bunga teratai yang mekar. Oleh karena itu, kita hendaknya menghapus nafsu keserakahan dan membersihkan noda batin, yaitu melatih diri. Bagaimana kita bisa menjadi bunga teratai? Bagaimana kita bisa memurnikan dunia jahat yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan ini? Menyucikan hati manusia membutuhkan ajaran Dharma, menghapus nafsu keserakahan, melenyapkan kerisauan. Kita harus membersihkan kerisauan agar bunga teratai yang murni dapat mekar dan tidak ternoda. Ini menunjukkan lenyapnya nafsu keserakahan. Setelah nafsu keserakahan dapat dilenyapkan, dengan sendirinya kotoran dan kekeruhan juga lenyap. Prinsip kebenarannya sama, sehingga kita harus menggunakan pikiran paling tulus yang akan bertahan selamanya. Harus menggunakan pikiran yang paling tulus. Seperti sebelumnya dikatakan, begitu banyak insan suci dari berbagai negara, niat pikiran seperti itu tiada henti. Mereka memberi tahu master, saat ini tiada henti merekrut bodhisatwa. Satu persatu bersentuhan dengan suci. Bersama dengan insan suci, mereka mengatakan, sangat bersuka cita. Saya telah berubah. Dulu sangat suka marah. Dulu sangat perhitungan. Selalu ingin memiliki terhadap apa yang saya lihat di masa lalu. Saat ini telah berubah. Melalui telekonferensi selalu mendengar jika telah berdekatan dengan insan suci merasa terharu. Setelah bergabung akan berbagi tentang masa lalunya. Pandangan terhadap kehidupan dunia mulai berbeda, juga sama mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma baru mengetahui dapat memutar kehidupan seseorang, dapat memutus ketamakan, memurnikan kerisauan, dapat menggunakan pikiran yang paling tulus. Dengan harapan dapat bertahan selamanya pantang mundur.
Meskipun semua orang tengah belajar, harus bagaimana agar dapat membangkitkan cinta kasih yang sempurna, bagaimana menyingkirkan nafsu keinginan. Bahkan, makan pun terus menganjurkan bervegetarian. Semua orang akhirnya memahami prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran bervegetarian, sehingga semua orang mulai mempromosikan. Akan tetapi, semua orang memberitahu Master, menggalang kebajikan dulu tidaklah mudah. Saat ini, jika dibandingkan dengan menganjurkan vegetarian, menggalang kebajikan lebih mudah. Untuk menganjurkan semua orang bervegetarian sungguh sulit. Akan tetapi kali ini kita semua telah bervegetarian. Betul, menganjurkan vegetarian sangat sulit. Akan tetapi tidak boleh takut akan kesulitan. Jika ada niat, maka tidak sulit. Maka semua orang harus bersungguh hati. Dalam dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini, Sutra Teratai pada masa sekarang ini memberitahu semua orang dunia penuh dengan penderitaan. Kita harus dengan menggerakkannya dengan sungguh hati. Kekuatan cinta kasih harus dibawa masuk ke tengah orang banyak untuk menolong para makhluk yang menderita dan tidak kekal ini. Naskah Sutra. Naskah Sutra sebelumnya mengatakan demikian. Sekiranya selama 500 tahun terakhir, setelah Tathagata parinirwana, terdapat wanita yang mendengar sutra ini dan membina diri sesuai yang diajarkan, maka pada saat kehidupannya berakhir di dunia ini akan pergi menuju tanah kedamaian dan kebahagiaan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Vaisaja Raja. Buddha datang ke dunia. Hukum alam juga berlaku padanya. Sampai pada saat Buddha parinirwana. Setelah parinirwana, ajaran Buddha akan menetap di dunia ini sebagai dharma benar. Ketika Sang Buddha memberikan pengajaran, dharma yang diterima oleh masyarakat adalah benar. 100% benar. Dharma adalah demikian. Semua orang mendengarkan dharma dari Buddha secara benar dan akurat. Sangat akurat. Sang Buddha benar-benar mengatakan demikian, dimulai dari Buddha parinirwana. Setelah parinirwana, 1000 tahun kemudian akan memasuki era dharma mirip. Bagaimana dengan 1000 tahun yang akan datang lagi? Mulai dengan 500 tahun, mulai memasuki kekeruhan seperti ini. Benar, sekarang Sang Buddha memasuki parinirwana sudah 2500 tahun. Pada saat ini telah memasuki zaman dunia jahat dengan 5 kekeruhan. Jadi setelah Buddha parinirwana, setelah parinirwana 500 tahun, terdapat wanita yang mendengar sutra ini dan membina diri sesuai yang diajarkan. Maka pada saat hidupnya berakhir di dunia ini, akan pergi menuju tanah kedamaian dan kebahagiaan. Dengan demikian meninggalkan tubuh ini, melepaskan tubuh saat ini, kelak akan lahir di tanah kedamaian dan kebahagiaan. Tanah kedamaian dan kebahagiaan, idealnya itu ada di mana? Buddha Amitabha dan kumpulan dari para bodhisattva agung mengelilingi tempatnya berbeda. Ia akan terlahir di tanah suci itu dengan panjang usia yang tak terhingga. Buddha Amitabha dan kumpulan dari para bodhisattva agung mengelilingi tempatnya berada. Ia akan terlahir di tengah bunga teratai, di atas singgasana mustika.
Ia tidak lagi dirisaukan oleh nafsu keserakahan, juga tidak lagi dirisaukan oleh kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Di alam dengan panjang usia tak terhingga, merujuk pada tempat para Bodhisattva agung terlahir secara spontan. Lahir di tempat tersebut, terlahir di sana, bukan dilahirkan oleh orang tua. Secara alamiah berdasarkan perbuatan suci dan murni yang telah kita lakukan, lalu meninggalkan kelahiran spontan untuk dilahirkan di dunia. Di dunia ini, dunia saha. Kemudian meninggalkan tubuh ini, yang maksudnya meninggal. Dengan segera, dia akan sampai pada alam dengan tanah yang suci melalui kelahiran secara spontan. Di tempat itu, terlahir di tengah bunga teratai. Bunga teratai mekar akan bertemu Buddha. Tiba di tempat itu, ketika bunga mekar bertemu Buddha mengelilingi tempat itu. Mengelilingi tempatnya berada. Ternyata yang mengelilingi adalah Bodhisattva. Ketika bunga teratai mekar, yang terlahir spontan pada tempat tersebut adalah Bodhisattva. Sehingga ia akan terlahir di tengah bunga teratai di atas singgasana mustika. Ia tidak lagi dirisaukan oleh nafsu keserakahan, tidak akan ada lagi nafsu keserakahan, juga tidak lagi dirisaukan oleh kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Bukan hanya tidak memiliki nafsu keserakahan, juga tidak akan dirisaukan oleh kebencian, sehingga dapat lahir secara spontan hingga tiba pada tempat ini. Maka tempat ini memiliki panjang usia yang tak terhitung. Tempat yang dikelilingi oleh para Buddha dan Bodhisattva. Buddha Amitabha dan kumpulan dari para Bodhisattva agung mengelilingi tempatnya berada. Ini menjelaskan kalau Buddha Amitayus atau Buddha usia tak terhingga dan sekumpulan besar dari para Bodhisattva mengelilingi tempat Buddha. Ia akan terlahir di tengah bunga teratai di atas singgasana mustika. Ini artinya orang yang dapat bertemu, mendengar, membaca dan melafalkan sutra ini, serta menegakkan dan mempraktikkan sesuai sutra akan terlahir di tanah suci dengan teratai mustika sebagai singgasananya. Kita dapat melihat bahwa untuk lahir pada tempat tersebut, yakni pada tempat tersebut, tempat yang murni, maka akan dapat melihat sutra ini. Mereka yang mampu menerima dan menegakkan sutra ini akan terlahir di tanah suci dengan teratai mustika sebagai singgasananya. Ini merujuk kepada kitab sutra ini. Pada sutra teratai, kita dapat memutuskan banyak kerisauan batin, bagaikan terlahir spontan di tanah yang murni. Ia tidak lagi dirisaukan oleh nafsu keserakahan, tidak lagi dikotori oleh kekeruhan dari ketidaktahuan berupa nafsu keserakahan, kebencian, kebodohan, dan lainnya. Dapat terbebas dari segala debu kekotoran. Tidak lagi dikotori oleh nafsu keserakahan, kebencian, kebodohan. Kebencian dan kebodohan dan kegelapan batin lainnya telah menodai kita. Karena kita sudah bertemu dengan sutra ini, arah benar dalam batin kita semakin teguh. Maka kita tidak akan tercemar lagi oleh kekeruhan. Kita pun dapat terbebas dari segala debu kekotoran. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah kerisauan utama,
sedangkan keangkuhan, keraguan, dan lainnya adalah kerisauan sekunder. Karena sudah tiba di tanah surga, apa yang diandalkan adalah karma murni. Orang-orang yang ditemui adalah orang bajik, makanya jauh dari segala jenis noda. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah kerisauan utama, sedangkan kesombongan, keraguan, dan lainnya, inilah yang disebut noda batin. Inilah kekotoran batin. Bila kita tinggi hati, penuh kesombongan, atau mendengar kebenaran tetapi masih ragu, itu berarti kita masih menyimpan kerisauan. Kebenaran sejati yang diajarkan dalam sutra, kita hendaknya dengan penuh keyakinan menerima dan mempraktikkannya. Jika batin kita dipenuhi dengan kesombongan dan keraguan, maka keserakahan, kebencian, dan kebodohan akan sulit diputuskan. Oleh karena itu, kita harus menaklukkan kesombongan, menenangkan keraguan. Jangan biarkan ia timbul dalam hati kita. Inilah yang disebut kerisauan sekunder. Saat keserakahan muncul, ia akan mengundang kesombongan dan keraguan. Saat kebencian muncul, kesombongan dan keraguan pun ikut serta. Maka itu disebut sebagai kerisauan sekunder. Apapun bentuknya, bila keserakahan, kebencian, dan kebodohan muncul, di dalamnya pasti terselip kesombongan dan keraguan. Ketika orang bertengkar, muncul sikap tinggi hati atau kesombongan. Kamu kuat, saya lebih kuat darimu, sampai berani memukul, bahkan menyakiti orang lain. Semua itu adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Di baliknya tersembunyi kesombongan dan keangkuhan. Perilaku seperti ini tidak patut diyakini. Antar manusia seharusnya saling berbuat kebajikan. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Tetapi jika tidak tahu menghormati orang lain, begitu amarah muncul, maka menjadi seperti asura. Muncul keserakahan, kebencian, kebodohan, keakuan, dan keraguan. Tidak percaya bahwa orang lain itu baik, lalu mencurigai orang lain akan berbuat apa terhadap kita. Terhadap mereka bersalah pada kita, kamu harus mengalah, saya harus menang, saya yang benar, kamu yang salah. Kamu harus datang minta maaf pada saya, dan sebagainya. Merasa hebat dan angkuh seperti ini, beserta keserakahan, kebencian, kebodohan, dan keraguan. Ini adalah energi kekeruhan yang paling beracun dalam hidup manusia. Jika kita tidak mau berubah, itu akan mencederai jiwa kebijaksanaan kita. Bahkan dari kehidupan ke kehidupan akan sulit bagi kita untuk mengikis tabiat buruk ini, sehingga sangat menderita. Oleh karena itu, semua orang harus waspada. Ini adalah kerisauan batin, yaitu sumber utama segala kerisauan. Di sini, semua orang harus melihat dengan jelas. Jika kita mampu menyingkirkan semua itu, memutuskannya, maka kita akan sampai pada tanah surga yang diandalkan adalah karma murni. Batin kita akan menjadi murni, tidak ada lagi kerisauan yang kasar dan berat, serta tabiat buruk yang mencemari kita sehingga kita bisa sangat leluasa menetap di tanah surga dalam basuhan karma murni. Orang-orang yang ditemui adalah orang bajik, sehingga kita jauh dari segala kekotoran batin dan tidak lagi terbelenggu oleh berbagai kerisauan serta noda batin yang akan datang menjerat kita.
Kenapa orang yang mendengarkan bab Baisaja Raja dalam sutra ini dapat melepaskan tubuh wanita dan terlahir di tanah dari kedamaian dan kebahagiaan? Dikarenakan adanya nafsu serakah membuat terlahir dalam tubuh wanita. Tetapi sekarang setelah mendengar perihal bagaimana Baisaja Raja mengorbankan tubuhnya, dapat tersadarkan bahwa sifat dari segala wujud adalah kosong, tidak lagi memunculkan keserakahan dan kemelekatan, sehingga bisa terbebaskan. Mengapa dengan mendengar bab Baisaja Raja, Bodhisattva Raja Obat, kita bisa memperoleh begitu banyak manfaat? Bagaimana bisa melenyapkan begitu banyak kegelapan batin serta mendapatkan begitu banyak jasa kebajikan? Bahkan perempuan pun dapat terbebas dari wujud perempuannya dan terlahir di tanah suci. Hal ini menjelaskan bahwa orang-orang ini akan terlahir di tanah yang damai dan bahagia, yaitu di alam kedamaian dan kebahagiaan. Dikarenakan adanya nafsu serakah membuat terlahir dalam tubuh wanita. Karena keserakahan dan kebencian yang dimiliki perempuan bisa mengganggu ketenangan hati laki-laki. Laki-laki seringkali berebut dan bertikai karena perempuan, sehingga memunculkan berbagai masalah. Dapat dilihat dari sejarah, apakah itu catatan sejarah atau cerita novel. Tak ada yang tidak menampilkan peran perempuan, seperti drama yang ditayangkan di Dai TV. Setiap dramanya yang berdasarkan kisah nyata bukan fiksi. Juga selalu ada peran perempuan dari masa kanak-kanak menjadi wanita muda dan jatuh cinta. Ada yang berjodoh dan menikah dengan lancar, membentuk keluarga dan melahirkan anak. Kemudian mereka khawatir dan risau demi anak-anak. Semua ini adalah bagian dari sebuah kisah kehidupan. Mengapa setiap orang memiliki kisah dalam hidupnya? Karena hidup seperti sebuah naskah yang ditulis dan disutradarai oleh sendiri. Maka kita harus memainkan peran dalam kisah kehidupan di dunia ini. Maka ada yang mengatakan kehidupan manusia dipenuhi penderitaan. Terdapat banyak penderitaan yang datang dari lingkungan luar. Adapun yang datang dalam hati, penderitaan dari batin. Sungguhlah penderitaan di atas penderitaan. Derita, derita, derita. Ada 3 jenis penderitaan di dunia ini. Sungguh adalah penderitaan yang tiada batas. Terutama ketika wanita dipandang rendah serta diberi batasan. Lihatlah Afrika saat ini. Sama halnya seperti ini, di antara perempuan dan laki-laki, perempuan di sana melahirkan banyak anak. Ketika ditanya, di mana ayahnya berada? Tidak tahu. Tidak mengetahui siapa ayah dari anak tersebut. Ini dikarenakan ada beberapa orang ayah, tetapi semua ayah menghilang. Sekelompok anak dipelihara oleh ibu mereka dengan susah payah. Demikianlah perempuan. Perempuan di dunia ini menderita dan mendapat banyak kesulitan. Para ayah meninggalkan keluarga mereka. Para ibu harus mengurus anak-anak serta keluarga mereka. Ini juga adalah penderitaan. Coba bayangkan, manusia dengan tubuh perempuan penuh dengan penderitaan. Jadi, jika kita dapat memahami prinsip kebenaran, kita tidak perlu menderita seperti ini. Perempuan juga bisa seperti pria sejati. Wanita hebat juga sangat banyak. Mereka mampu mengembangkan diri, membangun karir sendiri,
menjalani hidup ideal mereka sendiri, ini adalah hal yang lumrah. Oleh karena itu, sifat manusia pada hakikatnya adalah setara. Ini semuanya karena nafsu serakah. Jadi dikarenakan adanya nafsu serakah membuat terlahir dalam tubuh wanita. Karena nafsu serakah sehingga menjadi lemah dan pemalu, selalu ingin mengandalkan orang lain. Inilah kelemahan seorang perempuan. Jadi, sekarang setelah mendengar perihal bagaimana baik saja raja mengorbankan tubuhnya, dapat tersadarkan bahwa sifat dari segala wujud adalah kosong. Beliau dapat memahami bahwa wujud rupa ini pada dasarnya adalah kosong, dan sifat dari segala wujud pada dasarnya adalah kosong. Dalam 6 alam kehidupan ada laki-laki, perempuan, manusia, hewan. Wujud saat kelahiran kembali selalu berbeda. Semua itu merupakan hasil dari hukum sebab akibat. Laki-laki atau perempuan, semua itu terbentuk dari hukum sebab akibat. Demikian pula hewan dan manusia, semuanya berada dalam hukum sebab akibat yang sama. Jadi, sifat dari segala wujud adalah kosong. Wujud adalah bentuk. Apakah bentuk Anda sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Bentuk manusia atau bentuk sebagai binatang? Ini disebut wujud. Segala sesuatu yang dapat dilihat dan memiliki bentuk disebut wujud. Tetapi sifatnya adalah kosong. Karena seorang laki-laki tidak selamanya akan tetap menjadi laki-laki di kehidupan mendatang. Tidak, ia bisa saja bertumimbal lahir ke alam hewan. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi, bentuk laki-laki, perempuan, atau hewan adalah bentuk yang tidak tetap, namun sifatnya adalah kosong. Jika kita ingin melihat sifat hakiki, ia tidak dapat terlihat. Sifat hakiki itu adalah tahtata, tidak terlihat. Sifat ini, segala sesuatu memiliki sifatnya sendiri, tetapi dengan wujud yang berbeda. Semua makhluk hidup memiliki wujudnya masing-masing, namun akan kembali pada sifat sejatinya, yaitu sifat hakiki yang demikian adanya. Dan sifat hakiki ini adalah kosong dan hening, sehingga tidak lagi memunculkan keserakahan dan kemelekatan. Oleh karena itu, bisa terbebaskan. Juga tidak lagi dirisaukan oleh kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Perasaan iri pada rupa memunculkan kebencian. Sekarang sudah tahu karena tidak lagi melekat, maka dapat berdiam dalam kekosongan dan keheningan. Dalam samadhi dapat membangkitkan kemampuan gaib tanpa rintangan dan memadamkan batin penuh kebencian. Bila tidak dapat melepaskan keserakahan dan kebencian, maka tidak akan dapat memilah apakah mulia atau hina juga kategorinya. Itulah batin penuh kebodohan. Sekarang, dikarenakan sutra ini kebencian dan kebodohan juga lenyap. Juga tidak lagi dirisaukan oleh kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Iri, cemburu. Wanita dikarenakan memiliki kecemburuan. Kecemburuan itu adalah karena Anda lebih cantik. Hati saya tidak terima Anda lebih cantik. Cemburu karena orang cantik. Cemburu karena orang yang berada. Cemburu karena orang kaya. Cemburu karena orang titik-titik dan lainnya. Rasa cemburu membuat mereka bermusuhan. Saat ini ada yang disebut perasaan sebal atau benci pada orang kaya. Artinya,
Ketika melihat seseorang yang kaya, saya jadi timbul perasaan iri, memikirkan berbagai macam cara untuk memfitnahnya, untuk melenyapkannya. Kecantikan orang, saya merasa iri. Oleh karena itu, saya sangat tidak rela harus bagaimana untuk melenyapkannya. Juga ada yang seperti itu. Inilah yang merupakan hati yang iri atau cemburu. Perasaan iri pada rupa memunculkan kebencian. Ketika perasaan iri seperti ini tumbuh, maka memunculkan kebencian. Tidak bisa menerima kebaikan orang lain, kecantikan orang lain. Orang lain lebih baik dari saya, orang lain lebih cantik dari saya. Dengan demikian, saya selalu iri, saya marah. Sekarang sudah tahu, karena tidak lagi melekat, maka dapat berdiam dalam kekosongan dan keheningan. Sekarang prinsip kebenaran telah dimengerti, semua adalah kosong. Cantik itu bukan selamanya cantik, juga bisa menjadi tua. Jadi tidak perlu bersaing untuk hal ini lagi. Semuanya tidak perlu lagi. Jadi berdiam dalam kekosongan dan keheningan. Semuanya telah sepenuhnya kosong. Jadi dalam samadhi dapat membangkitkan kemampuan gaib tanpa rintangan dan memadamkan batin penuh kebencian. Batin kita stabil, maka itu berarti telah sepenuhnya mengerti. Telah mengerti sepenuhnya. Tidak lagi dirintangi oleh rupa ini. Dengan sendirinya batin penuh kebencian akan padam, sehingga bila tidak dapat melepaskan keserakahan dan kebencian, maka tidak akan dapat memilah apakah mulia atau hina. Jika kita ada keserakahan, kebencian tidak dapat melepaskannya. Itu berarti tidak tahu untuk menghormati. Ini lebih tua dari kita, ini lebih senior dari kita, dan lain-lain. Maka tidak menghormati. Demikian tidak bisa memilih. Ini lebih tua dari kita harus lebih rendah diri, tidak bisa. Juga kategorinya, itulah batin penuh kebodohan. Demikian tidak bisa menghormati, tidak bisa membedakan termasuk kebodohan. Sekarang dikarenakan sutra ini kebencian dan kebodohan juga lenyap. Ini juga lenyap. Singkat kata, kita harus sangat memahami. Pada kehidupan ini kita harus bisa belajar, dapat memasuki pintu Dharma, maka setiap ajaran bisa tembus, bisa dipahami. Jika tidak, maka selamanya kita akan berada dalam penderitaan. Benar-benar banyak penderitaan di sekitar kita membuat kita tidak bisa keluar. Kita harus mengetahui dalam dunia dengan 5 kekeruhan sangat menderita. Bagaimana kita terlepas dari kolam yang keruh ini? Yaitu, dalam batin ada bunga teratai, membuat kita begitu indah. Kolam teratai murni dan jernih, bunga teratai bermekaran, memutuskan keserakahan dan memperoleh ketenangan dari kerisauan. Ini merupakan tujuan pelatihan diri kita. Kita harus dengan niat yang tulus selamanya, jangan membiarkannya lenyap. Melatih diri, meninggalkan dunia seperti semula, mencapai kebudaan, seharusnya menjaga tekad awal kita. Benih dari bunga teratai itu, kita harus dalam kekeruhan ini, keserakahan, kebencian, kebodohan, harus ingat, benih ini harus bermekaran. Jangan ternodai oleh lumpur, terendam. Harus baik-baik bersungguh hati.